Halo, assalamualaikum sobat horror lovers. Perkenalkan, nama aku DN. Aku salah satu karyawan swasta yang dimutasikan dari kota Denpasar ke Jakarta di awal tahun 2013. Berkat informasi dari teman aku di Jakarta, akhirnya aku ngekos di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, yang tentunya kosanku ini dekat dengan kantor, dekat dengan stasiun Manggarai, dekat dengan mall, dan dekat dengan warung makan. Kosanku ini terbilang sederhana, berukuran 4x3 meter, sudah lengkap, ada kasurnya, ada bantal guling, spray, korden, lemari, dan kipas angin. Walaupun kamar mandinya di luar. Bangunan utama ditempati oleh bapak dan ibu kos. Di depan kos banyak pohon besar yang rindang. Sebelah kiri ada 4 kamar kos dan 1 kamar mandi. Bagian belakang ada 3 kamar kos dan 1 kamar mandi. Bagian kanan ada 1 kamar kos dan 1 kamar mandi yang cukup besar. Alhamdulillah aku dapat kos di bagian belakang. Singkat cerita, saat aku pulang kerja sekitar jam 5 sorean gitu, aku gak langsung mandi sih, laya-laya sebentar, dan akhirnya aku ketiduran sampai waktu maghrib. Tiba-tiba aku mendengar suara temen kamar kos sebelahku itu membaca Al-Quran. Tapi anehnya, di sela-sela dia baca Al-Quran, aku juga mendengar suara tangisan perempuan yang lirih dan pilu banget. Mungkin ini suara TV, sinetron Indonesia gitu deh. 1 bulan dari kejadian itu, aku bertemu dengan Mbak Bunga di warteg dekat dengan kosanku itu. Ya, aku basa-basi nanya kabar beliau. Halo Mbak Bunga, apa kabar kok sekarang jarang kelihatan, udah pindah ya? Mbak Bunga tersenyum dan berkata, iya mas, aku udah pindah. Lalu dia bertanya padaku, mbaknya apa kabar? Aku heran dan diam sejenak. Mbak yang mana ya? Aku bertanya kepada Mbak Bunga. Itu loh, mbak yang suka nangis di jemuran di depan kamar kita dulu. Yang mana mbak? Aku makin kebingungan. Akhirnya Mbak Bunga cerita kalau dia itu seorang indigo, dan mbak-mbak yang di jemuran yang suka nangis itu adalah hantu alias kuntilanak. Mbak Bunga juga cerita kalau Mbak Kunti itu sering nangis mendatangi kamarnya waktu maghrib. Terus Mbak Bunga juga sering lihat Mbak Kunti itu seliweran kalau malam hari di koridor jalan kamar kos. Bahkan Mbak Bunga pernah lihat Mbak Kunti itu duduk di tandon air depan kos. Serem banget. Lalu suatu malam aku bangun sekitar jam 2:30 dini hari deh. Tiba-tiba aku mendengar suara cikikikan kayak suara kuntilanak di film-film horor. Itu suaranya sayup-sayup, lirih banget. Dan aku baru ingat filosofi kalau kita mendengar suara sayup-sayup kuntilanak berarti dia dekat dengan kita. Aku langsung membuka korden kamar aku dan gak ada siapa-siapa. Sial tuh kuntilanak. Aku langsung melanjutkan tidurku dan melupakan hal itu. Lalu liburan lebaran sudah tiba. Aku pulang ke Jawa naik kereta di stasiun Gambir. Sebelahku mas-mas dari Surabaya. Kita pun berkenalan. Orangnya ramah, baik, dan suka cerita horor. Yang pasti kita ngobrol pakai bahasa Jawa ya. Sepanjang perjalanan kita ngobrol terus, bercerita tentang pengalaman horornya dia, karena dia indigo parah. Di tengah perjalanan, Mas Surabaya itu bertanya padaku, Mas DN mau nanya, kos kamu banyak pohon besar dan di depannya ada tandon air ya? Kok tahu mas? Emang pernah kos di situ? Mas itu cuma tersenyum aja sih. Lalu dia nanya lagi, Mas DN di kamarmu ada lemari besar tua ya, yang catnya coklat. Loh, kok tahu lagi? Kayak detektif deh mas, candaku.
Aku serius mas. Lalu Mas Surabaya itu membisikkan ke telingaku, hati-hati loh, Mbak Kuntinya sekarang ada di situ. Seketika bulu kuduku berdiri, aku merinding dan mengucapkan istighfar berkali-kali. Jujur sepanjang perjalanan aku gak bisa tidur, terus memikirkan cerita Mas Surabaya itu. Singkat cerita, waktu balik mudik, aku agak was-was sih, ketakutan balik ke kos, dan aku segera bersih-bersih kamar kos, nyalain lampu, nyalain musik keras-keras, dan membuka lemari. Alhamdulillah aku nggak melihat Mbak Kunti itu di situ. Aku segera melaundry baju-baju kotor aku, dan beberapa minggu kemudian aku pindah kos di daerah Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Nah, itulah pengalaman mistis aku. Kalau kita kos harus bersih ya, jangan jorok, karena makhluk halus, hantu atau kunti atau apalah itu suka bertempat tinggal di tempat yang jorok, gelap, lembab. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.